Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Yang saya hormati Imam Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia, Ustaz Dr. Tondo, insyaallah jazakumullah khair atas kesempatannya. Alhamdulillah juga kepada seluruh pengurus DKM Masjid UI Depok dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah diberikan amanah untuk duduk di sini sebentar sharing berkenaan dengan kajian zuhur. Mohon izin Ustaz menyampaikan topik tentang ketika alam semesta bertawaf, menemukan makna haji dan umroh dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah jelas fokusnya adalah ketiga gambar ini, walaupun tidak mewakili seluruh yang ada di alam semesta, tapi setidaknya mengingatkan kita. Yang paling kiri ada tata surya kita, ada matahari di tengahnya, dan masing-masing beredar pada garis edarnya, beredar pada garis orbitnya, masing-masing bertawaf mengelilingi matahari. Juga yang di tengah ada partikel-partikel mikrokosmos yang sangat kecil, yang bahkan mungkin tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, namun bisa dilihat dengan menggunakan peralatan teknologi modern. Adanya elektron-elektron yang punya orbit bertawaf mengelilingi inti atom. Dan yang di sebelah kanan ada kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang sedang berkumpul bersalat mengelilingi Ka'bah dalam bentuk seperti orbital-orbital. Dan nanti kalau sudah selesai salat bergerak mengelilingi Ka'bah, bertawaf. Masya Allah, ini satu gambaran yang luar biasa, baik yang mikrokosmos maupun yang alam diri kita, maupun juga di alam makrokosmos. Semuanya bertawaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebagian tidak mau bertawaf, tidak mengakui penciptanya, apalagi mensyukurinya. Ini hari ini, siang ini sebentar kita akan memanfaatkan waktu. Semoga Allah berkahi berkenaan dengan menemukan makna haji dan kurban dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, manusia hidup di tengah semesta yang taat, semesta yang tunduk, semesta yang muslim.
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta tidak bergerak secara liar. Planet, matahari, bulan, galaksi semuanya bergerak dalam orbit yang presisi. Masya Allah. Orbit yang presisi. Yang bisa diukur. Dan ada ukurannya. Tidak ada planet pembangkang. Ya. Makhluk yang bernama planet itu senantiasa mengikuti perintah Allah. Seluruh alam tunduk kepada sunnatullah. Aturan-aturan kosmis yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar. Wa kullum fi falaki yasbahun. Sadaqallahul azim. Ada di surah Yasin yang sering kita baca. Setidaknya setiap hari Jumat. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan. Dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Tidak bisa mendahului itu artinya mereka punya kecepatan yang tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka planet A dengan planet B, rotasi planet A dengan rotasi planet B itu berbeda. Revolusi planet A dengan planet B itu pun juga berbeda. Lintasannya berbeda, jalurnya berbeda. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari miliaran tahun yang lalu. Harus sebut miliaran ya. Miliaran tahun yang lalu sampai hari ini luar biasa. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Sadaqallahul azim. Ini ayat sajadah. Disunnahkan untuk bersujud pada saat kondisi memungkinkan. Hanya kepada Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi bersujud. Semua yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada Allah. Baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Ini menarik. Semua bergerak dalam ketentuan Allah. Bersujud pula kepadanya bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Masya Allah. Bayang-bayangnya pun juga sujud. Ya, ketika kita sedang berdiri, maka bayangannya sujud. Orang non-muslim sekalipun yang dia tidak mau sujud, tapi bayangannya mau sujud. Dan sujud adalah kenikmatan yang luar biasa yang ada di alam dunia. Nanti kalau di akhirat, Masya Allah, baru kita rasakan betapa nikmatnya sujud di dunia ini. Karena itu perlu kita optimalkan sujud kepada Allah. Karena itu sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah. Maka sujud jangan buru-buru. Sujud itu apalagi kalau sholat sendirian. Masya Allah. Selama mungkin dinikmati, dirasakan, ditangisi dalam hati. Masya Allah. Ya jadi luar biasa. Ada yang terpaksa? Ada. Kalau saya tanya, Bapak senang muda terus atau cepat tua? Nah, pengennya muda terus, ngaca gitu ya. Gimana? Iya Bapak lebih muda ya. Oh ya, muda ya? Oh, happy kayaknya. Bukan sedih, oh saya muda terus ya, aduh muda. Enggak. Maunya yang muda terus. Apalagi ibu tanya, Bu, aduh, ibu tuh kelihatan muda banget. Di antara ibu-ibu yang ada itu, ibu yang paling muda. Emang yang lain emang cucu-cucunya ya. Bilang, ibu kayaknya cepet tua deh. Oh sedih. Artinya ini terpaksa. Terpaksa tua. Terpaksa beruban. Terpaksa matanya belerengen ya. Mohon maaf ya, nggak menyindir siapa-siapa ya kan. Terpaksa. Ya. Gitu. Tapi kalau nggak terpaksa, ya sudah, terima. Bisa memang ditahan, supaya kecepatan penuaannya ditahan, bisa. Insya Allah bisa dengan izin Allah.
Tapi for the long run tetap saja nanti akan tua. Dan akan mati. Setuju nggak setuju, terpaksa nggak terpaksa, mati. Itu ya, jadi ayat ini Masya Allah, ada yang terpaksa ya. Ya itu maksudnya. Jika seluruh alam punya orbit ketaatan, punya jalur tawaf, maka manusia pun seharusnya memiliki orbit ketaatan, yaitu orbit tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di Ka'bah, ketika tawaf, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, tauhid gitu. Dirasakan, diresapi, direnungkan, difahami. Ya, dan haji serta kurban adalah latihan mengembalikan manusia ke orbit Allah. Ya. Balik lagi ke orbit lagi. Kemarin puasa sudah ngorbit. Lepas dari puasa, mudah-mudahan masih ngorbit terus. Ya. Makanya puasa 6 hari biar selalu ada di orbit. Ya ini Dzulhijjah. Di media sosial rame, puasa ya. Mudah-mudahan bisa puasa, ini hari ketiga insya Allah. Mudah-mudahan sampai hari ke-9 insya Allah. Masya Allah, jadi kita terus belajar mengorbit, terus menerus, sampai kapan? Ini ada tulisannya nih. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kalian menyembah Allah, mengabdi pada Allah, mengorbit selalu pada Allah, hatta sampai ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin, sampai datang kematian, kata para ahli tafsir. Ya. Al-yaqin itu adalah al-maut. Sampai kapan? Sampai datang kematian. Jadi Masya Allah, kita mengorbit kepada Allah sampai kapan? Sampai datang kematian. Orbit semesta, alam selalu taat kepada Allah. Ini penguatan aja. Matahari, bulan, planet tidak pernah membangkang. Matahari terbit tepat waktu. Bumi berputar dengan presisi. Sedikit saja orbit berubah, kehidupan hancur. Dan ini silakan kita renungkan sama-sama. Nggak harus ahli astronomi, karena ilmu pengetahuan sekarang sudah banyak. Bisa diakses, bisa dibaca dengan bahasa ilmiah populer. Yang nggak harus ahli astrofisika, ahli fisika, ahli astronomi. Ya. Allah menjelaskan, subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ada di surat Ar-Rahman. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan. Ya. Ada perhitungannya. Bisa dihitung dengan presisi. Maka jam sholat di sini ada ya. Waktu sholat itu sudah presisi. Zuhur jam berapa mas? Zuhur itu jam 11:52 ya. Oke. Begitu 52 udah langsung azan. Karena yakin bahwa itu presisi. Dan sudah dibuktikan berulang-ulang. Masya Allah. Jadi alam semesta ini luar biasa. Dan Allah sudah mengisyaratkan bahwa itu semua berjalan dengan presisi. Allamal insana malam ya'lam. Dan Allah mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Termasuk mengajari bagaimana cara menghitung pergerakan alam semesta. Ada lagi. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yukawwirul layla 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal layl. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العظيم. Dia Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar, tidak ada kebatilan. Dia menutupkan malam atas siang, menutupkan siang atas malam,
serta menundukkan matahari dan bulan. Kalau bahasa Qur'annya yukawwirul laila 'alan nahar. Yukawwiru itu sebetulnya memutar. Allah memutar malam atas siang dan memutar siang atas malam. Ini isyarat yang presisi bahwasanya yang berputar itu bentuknya bulat. Karena itu nggak usahlah nanti kita diskusikan bumi datar atau bulat. Nggak usah, buang waktu. Allah sudah mengatakan Allah memutar malam atas siang dan memutar siang atas malam. Yang diputar itu bulat. Dan ilmu pengetahuan sudah melihat itu dari satelit dari mana aja bentuknya bulan. Saya ngasih gambar pun juga nih nggak ada yang gepeng-gepeng, nggak ada ya. Ya oke, insyaallah. Yukawwir itu artinya memutar. Wasakhkhara syamsa wal qamar, serta menundukkan matahari dan bulan. Ditundukkan oleh Allah. Gerakannya itu juga nggak boleh melenceng. Setiap detik itu presisi. Siapa yang bisa ngatur begini? Kalau kita buat sistem apa saja mungkin ada errornya, ya. Tapi sistem matahari, sistem bulan, sistem planet, galaksi, tata surya dan seterusnya. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Putarannya menurut waktu yang ditentukan. Tadi garis edarnya sesuai ditentukan. Tadi kalkulasinya juga Masya Allah. Jadi ayat Quran ini Masya Allah ya. Satu persatu ayat berdiri sendiri, tapi ketika digabung itu juga bisa memiliki makna yang lebih komprehensif. Ketahuilah dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Biasanya yang maha perkasa sombong ya. Perkasa, punya kekuasaan, punya aturan. Biasanya takabur, congkak, arogan, dan sebagainya. Tapi perhatikan. Ala huwal azizul ghaffar. Ketahuilah bahasanya Allah zat yang maha perkasa tapi maha pengampun. Indah ya. Indah sekali, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik. Ketaatan alam bersifat total. Alam tidak punya ego. Alam tidak memilih selain tunduk kepada Allah. Langit itu tadi pun itu juga gambaran sedikit dari sistem tata surya. Tata surya membentuk galaksi. Dan seterusnya galaksi-galaksi di observable universe. Alam semesta yang bisa diobservasi. Ada yang tidak diobservasi, masih ada. Dan Allah bersumpah dengan di Al-Quran. Fala uqsim bima tubsirun. Lanjutannya, wa ma la tubsirun. Maka Allah bersumpah demi yang kalian bisa observasi. Dan Allah bersumpah demi yang tidak bisa kalian observasi. Ada observable universe, ada unobservable universe. Oh, yang ketahuan aja, yang bisa diobserve dengan peralatan aja, kita nggak semuanya bisa menjangkau. Apalagi yang tidak terjangkau. Maka Allah menyampaikan di dalam surah Al-Mulk, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Dan Allah menghiasi langit dunia dengan masabih, dengan bintang-bintang. Ada langit yang lain? Ada yang tidak bisa kita jangkau. Di situ disebut as-sama ad-dunya, langit dunia. Dunia itu biasanya yang dekat. Ya, tidak kita ketahui, Mas. Tawaf sebagai simbol orbit tauhid. Hubungan Ka'bah dengan semesta. Elektron mengelilingi inti atom, planet mengelilingi matahari, galaksi berputar. Ya. Jamaah tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan Ka'bah bukan sekedar bangunan, tapi simbol pusat orientasi hidup menuju Allah. Secara fisik itu bertawaf, tapi secara spiritual itu pun juga mengorbit pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika kita beribadah, jangan hanya fisiknya saja, tetapi juga spiritualnya itu pun juga harus dikuatkan.
Ya, sujud itu spiritualnya harus dikuatkan lagi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan seterusnya. Itu spiritualnya perlu dikuatkan lagi sebagai bagian dari pusat orientasi hidup menuju Allah Subhanahu. Ka'bah bentuknya 4 persegi, tapi Masya Allah, kalau dilihat terus itu bisa bercucuran air mata. Ya, Masya Allah. Ada yang berusaha menghancurkan Ka'bah, ya. Itu juga kita sudah tahu nasibnya seperti apa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya. Orbit semesta alam selalu taat kepada Allah. Ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan berfirman, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun. Sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, mukim di sekitarnya, serta ruku dan sujud. Masya Allah, ini ketauhidan yang luar biasa. Dilarang, diharamkan untuk mensekutukan apapun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tawaf, manusia sedang masuk kembali ke orbit tauhid. Fisiknya mengorbit, mudah-mudahan kolbunya juga mengorbit. Maka ketika tawaf, kita harus siapkan kolbu. Ya, kadang-kadang bisa nyiapin macam-macam. Kalau nggak disiapin di bawah itu ya, tebel gitu kan. Baca macam-macam, udah sampai lagi. Muter lagi, udah sampai lagi. Jadi kurang dirasakan ya. Karena itu, kalau nggak bisa doa panjang-panjang, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Terus dirasakan itu secara maknawi, secara spiritual, itu yang justru perlu lebih kuat lagi. Dan itu yang berberkas. Ya Allah, banyak dosanya, banyak salahnya. Ya Allah, mata saya ini banyak maksiat. Ya Allah, telinga saya banyak maksiat. Ya Allah, kalbu saya, terus saja. Masya Allah. Ya. Kita mengorbit. Bapak Ibu, haji merupakan perjalanan kembali ke orbit Allah. Ya, dimulai dari ihram. Ya. Melepaskan identitas dunia. Saya senang gambar ini. Ya, Masya Allah. Ada seorang ayah, ada seorang anak ya, pakai 2 helai kain. Insya Allah itu kita, insya Allah kalau sedang ada di sana. Ya, nggak ada pakaian dalam, adanya 2 lembar itu aja. Ya, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, semuanya sama. Tapi kadang-kadang hatinya masih beda ya, ninggi gitu kan. Ihramnya sama, tapi nggak mau sama dia, dia kan orang kulit hitam gitu kan. Nggak mau, dia kan apa gitu kan. Dia kan siapa gitu, naudzubillah. Tsumma naudzubillah. Itu kolbunya, fisiknya sudah sama, sudah bagus. Kolbunya disamakan. Oh ya, bisa jadi mereka lebih tua, pahalanya lebih banyak, amal solehnya lebih banyak gitu kan. Kalau dia masih kecil, dosanya nggak banyak gitu kan. Ya, Masya Allah. Jadi kita perlu belajar, saya terutama yang harus banyak belajar. Semua memakai kain yang sama, tidak ada simbol kekayaan dan status. Manusia kembali kepada fitrah. Ini spiritualitas dari ibadah. Saya nggak membahas fikih ya, karena ada banyak para ahli di sini, insya Allah. Pesan tauhidnya di hadapan Allah semua setara. Orbit dunia dilepaskan. Orbit ubudiyah dimulai. Ya. Makanya kalau di Mekah itu, Pak Yunus mau pilih nafar awal apa nafar sani? Kalau boleh saya nafar sani. Pribadi itu. Nafar sani 3 hari di Mina. Ya. Karena nikmat di Mina. Ya. Dan itu jejak Nabi itu di situ, Masya Allah. Ya. Dan itu tempat yang diberkahi. Masya Allah. Tapi kalau kata Allah, limanit taqo, itu ya. Bagi orang yang bertakwa, boleh sampai 3 hari. Mudah-mudahan kita bisa jaga ketakwaan. Karena ketakwaan jaganya pun juga berat. Latihan di situ di Mina, setelah itu melanjutkan
manasik ibadah yang lain, kemudian pulang ke tanah air, apa yang dijaga? Ketakwaan. Karena kata Nabi, orang yang berhaji kemudian mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Berarti yang hajinya mabrur itu tipikal orang-orang yang ahlul jannah, insya Allah. Karena itu jangan sampai kita mencitrakan, menampilkan bukan ahlul jannah. Berat ya? Berat. Oh, ahlul jannah kok begitu kan gitu. Oh, Pak Haji kok begitu kan begitu. Ya, ini bukan nyindir siapa-siapa, nyindir saya sendiri gitu. Ya. Karena berarti setelah haji dia menjaga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menjaga ibadah ini, menjaga kepantasan sebagai ahlul jannah sampai kapan? Sampai wafat. Masya Allah, ini berat. Ya, kita sama-sama bersama-sama. Wukuf di Arafah merupakan miniatur mahsyar. Al-hajju Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya wukuf di Arafah merupakan rukun dari haji. Bagian yang inti dari haji. Yang paling penting dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Bagian penting dan utama dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Semua berkumpul tanpa kebanggaan dunia. Bahkan yang lagi sakit harus diantar, yang lagi diopnam harus diantar. Ya, yang lagi mungkin sakaratul maut pun juga harus diantar. Mudah-mudahan syahid di situ. Masya Allah. Ya Allah, Rabbi. Ya, ini luar biasa. Ya. Banyak tokoh-tokoh Indonesia itu yang wafat pada saat wukuf di Arafah. Ya, Masya Allah. Silahkan dipelajari sejarah mereka. Masya Allah. Pasti bukan orang sembarangan. Ya. Ya, mereka adalah waliullah. Manusia sadar hidup sementara, akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sungguhnya kepada Tuhan pula kesudahan segala sesuatu. Semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kalau kesadaran itu tinggi, maka insya Allah kita akan bisa terjaga ketakwaannya. Kalau itu nggak terjaga, kalau kita tidak mengorbit, maka mungkin mengorbit ke yang lain. Na'udzubillah. Jangan sampai mengorbit ke syaitan dan iblis. Na'udzubillah. Sa'i itu pun juga bagian dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orbitnya udah jelas. Dari Safa ke Marwah. Ya. Dan orbit ini adalah miniatur dari orbit tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang rada struggling sedikit ya, karena nanjak itu. Dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa itu. Ya, itu ada tanjakan-tanjakan ini. Ada lari-lari kecil bagi laki-laki. Masya Allah. Ya, jadi ini pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Pelajaran sabar juga. Loh, kita sedang berdua sama istri kita. Istri kita kakinya sakit. Wah, mau nggak mau harus didorong ya. Kalau nggak didorong nggak bisa bareng. Kita harus sabar. Ya, dorong. Biar tuntas keduanya. Kalau kita yang sakit, mungkin kita minta tolong yang lain, atau petugas, atau bayar, atau apa, supaya bisa. Dan istri kita menemani situ. Atau saudara kita, sahabat kita. Masya Allah, banyak hal. Jadi kita perlu bertawakal dan bersabar. Ya, karena nanti pertolongan Allah akan datang. Tawakal bukan diam, ikhtiar harus berjalan bersama iman. Kurban sekarang. Itu tadi haji ya. Ini lintasan-lintasan ya, Masya Allah. Tapi fokusnya sama. Tawaf kepada Allah, mengorbit pada Allah. Kurban mengeluarkan berhala dari hati. Kisah Nabi Ibrahim adalah puncak tauhid. Nabi Ibrahim tidak hanya diminta menyembelih anak yang ditunggu lama nggak datang-datang, anak yang dicintai, Masya Allah, anak yang soleh, tapi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih keterikatan hati selain Allah. Tapi tentu Allah itu Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Diuji oleh Allah ketika betul-betul tulus mau melakukan perintah Allah,
maka diganti dengan hewan kurban, domba. Tapi hatinya udah lolos, udah lulus, keikhlasannya udah diterima. Karena itu sekarang kita sudah diganti dengan domba, tapi hatinya yang harus dijaga nih. Kalau Nabi Ibrahim hatinya dulu, baru diganti domba. Sekarang dombanya dulu yang tanduknya melengkung-melengkung, ya kan? Sapi yang paling besar gitu ya, harganya puluhan ratusan juta gitu kan. Gitu. Tapi hatinya lebih perlu lagi dibimbing, diikhlaskan. Masya Allah. Karena itu adalah puncak dari tauhid. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Indah banget ya, anak soleh itu, Masya Allah. Luar biasa. Tauhid sejati diuji pada apa yang paling kita cintai. Apa yang paling sulit kita lepaskan. Dunia kita lepaskan. Artinya jangan sampai dunia itu mengalahkan kecintaan kepada Allah. Dunia dimanage sehingga bisa digunakan untuk cinta kepada Allah. Jabatan dimanage sehingga bisa mengajak manusia kepada Allah dan seterusnya. Hakikat kurban bukan darah dan daging. Ini sudah sering disampaikan. Ya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Ya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Kurban adalah penyembelihan ego. Ego jangan sampai dikedepankan. Ya, jangan sampai merasa tinggi, merasa penting, merasa terhormat, merasa macam-macam gitu. Sehingga kadang-kadang bisa melangkahi orang lain. Kesombongan, ya, takabur, ya, menolak kebenaran, ya, menganggap rendah orang lain. Cinta dunia pada akhirnya bisa mengalahkan cinta Allah. Nauzubillah. Hawa nafsu, ya, kadang kalau hawa nafsu kalau udah marah itu, Masya Allah, serempetan di jalan itu, waduh, marahnya itu sampai ubun-ubun, ya. Mobil ditabrak dari belakang, dar, Allahu Akbar. Itu ujian betul. Sikap kita kayak apa pada saat itu? Jangan minta ya, mohon dihindarkan, mohon dijauhi. Ketika terjadi impact yang pertama, kesabaran yang pertama, itulah yang Masya Allah. Saya pernah ditabrak begitu. Lagi ini ya, ditabrak dari belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mungkin terjadi kecuali sudah diizinkan oleh Allah. Karena berangkat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un. Bismillahi tawakkaltu ala. Sudah berdoa. Keluar, ya sudah. Keluarnya pun juga harus dijaga. Kalau enggak kita marah-marah. Itu dibuka, orangnya ketakutan gitu ya. Gitu, senyumin, Pak. Mohon maaf. Umurnya berapa coba? 75. Kakek-kakek gitu kan. Sebelahnya nenek-nenek juga. Ya Allah. Apa hati-hati, Pak. Itu. Insya Allah. Qadarullahnya begitu. Terus gimana, Mas? Udah gak apa-apa. Bapak jalan nenek. Allah akan ganti. Oh, Masya Allah. Diganti dengan mobil yang bagus lagi. Banyak rizkinya mengalir. Masya Allah. Tidak mudah itu. Dan saya harus banyak belajar. Saya banyak belajar. Tentu bapak-bapak sudah banyak pengalaman yang bagus-bagus. Saya masih banyak belajar. Manusia satu-satunya makhluk yang bisa keluar dari orbit. Kalau alam semesta semua mengorbit. Yasjudu man fis samawati wal ard. Semua bersujud kepada Allah. Hanya manusia dan jin yang ada yang membangkang. Gitu. Matahari tidak pernah terlambat. Ya, kalau saya mungkin sering, ya kan. Bintang tidak pernah membatalkan orbit.
penerbangan ya kadang-kadang terjadi ya. Tapi manusia bisa sombong, bisa lalai, bisa menolak petunjuk Allah, bisa mengikuti hawa nafsu. Ya. Sungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan bisa melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Wa hamalahal insan. Sungguhnya ia manusia sangat zalim lagi bodoh. Manusia itu, ya kita di antara saya khususnya di antaranya, ya menerima amanah tapi kadang-kadang pun juga menjalankannya nggak sepenuh hati. Ini pelajaran, ayat ini pelajaran buat kita. Kebebasan manusia adalah ujian. Manusia dibebaskan. Gitu. Yang mau kafir, yang mau beriman. Gitu kan? La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un. Ya, manusia bebas gitu ya. Boleh. Ketika manusia keluar dari orbit Allah, maka hidup kehilangan keseimbangan. Yakin. Ya, udah nggak jelas gitu hidupnya. Karena itu kembalilah kepada Allah, mengorbit kepada Allah. Setiap waktu mengorbit. Subhanallah, alhamdulillah. Ada tangga, waduh. Di mana mas lantainya? Di lantai 4 Pak. Ada lift? Nggak ada. Insya Allah. Terus gimana? Ya sudah, tidak ada jalan lain kecuali mendaki. Ya, ketika mendaki gimana? Pakai cara juga supaya nggak ngos-ngosan. Nah ini sedikit aja. Saya kalau napak ya, napak itu napaknya pakai kaki bagian tengah. Ya, kalau ini ada sudut, itu sudut tangga, injek tengahnya. Jadi kita di sudut ini, sudut tangga, injek sini. Sudut tangga, injek sini. Alhamdulillah, sampai lantai 3 tadi saya naik itu, karena ada mahasiswa di atas. Alhamdulillah, nggak ngos-ngosan. Ngos-ngosan tentu ada, tapi nggak seperti sebelum-sebelum. Termasuk walking, slow walking gitu, slow jogging gitu ada di Jepang, Dr. Tanaka. Itu bagus. Itu memperkuat itu. Masya Allah, ketika manusia keluar dari orbit Allah, maka hidup kehilangan keseimbangan. Terakhir, krisis modern, kehilangan orbit tauhid. Gejalanya hidup berpusat pada duniawi. Teknologi maju tapi hatinya kosong. Banyak informasi tapi sedikit hikmah. Sebagiannya hoax. Sebagiannya distraksi-distraksi yang menghabiskan waktu. Banyak hiburan, sedikit ketenangan. Manusia menjadikan selain Allah sebagai pusat orbit hidup. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang karena mengorbit pada Allah. Ciri manusia yang masuk orbit tauhid, salat menjadi poros hidup, bukan aktivitas tambahan tapi pusat kehidupan, ditunggu-tunggu. Ketika sudah waktunya maka salat dengan sebaik-baiknya. Hati selalu kembali kepada Allah. Saat senang bersyukur, saat susah bersabar. Mudah-mudahan kita belajar terus ya, saya khusus. Hidupnya memberi manfaat, seperti alam yang melayani kehidupan. Mukmin pun membawa rahmat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Renungan, alam semesta terus bertawaf dalam ketaatan. Matahari, bulan, galaksi tidak pernah berhenti berzikir. Pertanyaannya, apakah hati kita sudah ikut bertawaf kepada Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Orbit selalu mengorbit Allah. Pesan akhir, haji mengajarkan kembalilah ke orbit Allah. Kurban mengajarkan sembelih segala yang menghalangi jalan menuju Allah, sehingga terus mengorbit. Alam semesta mengajarkan ketaatan melahirkan harmoni. Maka tugas manusia menjadikan Allah pusat seluruh hidupnya. Sehingga ketika kita mengorbit, kita harmoni, maka harmoni dengan alam semesta. Ketika subuh, mengorbit dengan alam semesta. Sama mereka, sama dengan kita. Masya Allah. Saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf, barangkali ada kekurangan dari saya pribadi. Kalau ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, saya kembalikan kepada pengurus.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.